20 tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan yaitu proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengertian pendidikan adalah yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan jembatan mencerdaskan generasi bangsa. Pendidikan memiliki peranan yang begitu penting dalam kemajuan negeri ini. Apabila masyarakat memiliki pendidikan yang lebih baik, maka kita tidak akan dipandang sebelah mata oleh orang lain, bahkan oleh negara lain. Pendidikan merupakan bekal utama dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Pendidikan di Indonesia memiliki tujuan tersendiri yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar. Berikut ini adalah tujuan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berbunyi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3. Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan tujuan pendidikan nasional yang tercantum pada undang-undang tersebut, pendidikan di Indonesia dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan potensi yang telah dimiliki oleh peserta didik sehingga menjadi pribadi yang memiliki ilmu yang bermanfaat yang dapat dimanfaatkan sebagai bekal bagi kehidupannya. Dalam dunia pendidikan, tentu tidak terlepas dari permasalahan. Adapun di sini permasalahan pendidikan di Indonesia. Simak berikut ini. Dalam sistem pendidikan Indonesia, kita tidak terlepas dari permasalahan pendidikan di Indonesia. Salah satu masalah yang akan saya cakup di sini adalah mengenai biaya pendidikan di Indonesia yang terbilang cukup mahal. Banyak masyarakat di Indonesia yang belum bisa menikmati pendidikan dengan layak, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Mahalnya biaya pendidikan menjadi masalah klasik di dunia pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan faktor utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tujuan negara kita. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 disebutkan bahwa salah satu tujuan negara kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, sesungguhnya seluruh masyarakat Indonesia memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Hal tersebut berarti pemerintah harus menyelenggarakan dan memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memperoleh pendidikan yang layak.
Mahalnya biaya pendidikan dari taman kanak-kanak, TK, hingga perguruan tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah atau putus sekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. Mahalnya biaya pendidikan yang selama ini dirasakan oleh masyarakat Indonesia semakin disadari tidak sebanding dengan mutu pendidikan yang dinikmati oleh masyarakat. Biaya pendidikan di berbagai daerah di Indonesia mengalami kenaikan fantastik mengikuti deret ukur atau kepentingan pasar, namun kualitasnya tetap berjalan di tempat. Contohnya seperti berita berikut yang berisikan judul Pandemi sebabkan ratusan anak di Banyuwangi putus sekolah. Alasan mereka berhenti sekolah karena kurangnya ekonomi, sehingga orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk melanjutkan sekolah. Solusi dari mahalnya biaya pendidikan yang ada di Indonesia. Yang pertama, pemerintah harus konsisten. Pemerintah harus konsisten dalam mengeluarkan subsidi biaya bantuan pendidikan tanpa ada sangkut pautnya dengan korupsi. Dengan ini, pemerintah harus konsisten dan anggaran bantuan ini dapat digunakan secara efisiensi di sekolah. Yang kedua, membangkitkan peran masyarakat melalui Dewan Pendidikan di tingkat kabupaten, komite-komite yang ada di sekolah. Selanjutnya, dalam sekolah atau dunia pendidikan harus dibersihkan dari berbagai biaya pungutan, seperti misalnya biaya LKS, biaya uang gedung, ekstrakurikuler, dan lainnya. Oleh karena itu, harusnya program pemberantasan korupsi harus bisa menyentuh dunia pendidikan juga, terutama di sekolah. Solusi berikutnya, diperlukan kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan untuk mengimplementasikan anggaran pendidikan pada program pembiayaan pendidikan gratis atau murah bagi masyarakat menengah ke bawah.